Halo guys, kembali lagi bersama saya Rido. Hari ini aku mau share lagi tutorial Adobe Photoshop ya. Jadi di video tutorial ini aku ingin menjelaskan basicnya ya, uh, dari tampilan ya atau interface ya. Jadi buat pemula ya, tutorial basic di Photoshop. Jadi teman-teman harus bagaimana gitu ya. Jadi teman-teman buat yang ingin tahu tutorial basic dari Photoshop, silakan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share ya. Jadi oke teman-teman, oke kita buka ya Photoshopnya. Jadi ini adalah tampilan dari Photoshop ya teman-teman ya. Jadi teman-teman apa yang harus kita lakukan ya. Ini teman-teman kita bikin project baru ya. Kita klik file new ya, atau enggak bisa tekan tombol create new ya, sama aja ya. Klik file new, kita bikin project baru dulu. Nah untuk ukurannya gimana teman-teman? Untuk ukurannya di sini ya teman-teman, buat teman-teman yang sudah apa namanya sudah menentukan ya ukurannya segimana, atau mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih ukurannya nanti gimana. Ini ada tab ya, di atas ini ada beberapa pilihan nih. Teman-teman klik. Nah, di sini untuk resolusi foto ya. Di sini ada berbagai macam ukurannya, khusus untuk foto ya. Untuk ukuran foto di sini ada 7x5, 3x2 dan sebagainya. Untuk ukuran print, jadi teman-teman, misalkan teman-teman di sini ingin mencetak atau ngeprint gitu ya, ukurannya gitu ya sesuai dengan ukuran kertas. Misalkan teman-teman bisa pilih. Di sini ada banyak macamnya ya. Di sini aku memakai Photoshop versi 2021 ya, versi yang lama. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang versi baru, mungkin ya tampilannya masih sama, jadi tidak apa-apa. Jadi teman-teman di sini teman-teman pilih aja ya di atas ini ukurannya mau pakai yang mana, mau dipakai sesuai dengan ukuran ini ya, apa namanya, cetak lembar kertas atau gimana ya. Jadi teman-teman di sini ada ukurannya. Untuk ukuran HP di sini pun dijelaskan ukurannya berapa. Di sini ada iPhone, ada iPad di sini. Jadi teman-teman aku nih pengen ukurannya sesuai dengan ukuran Android. Di sini ada ukurannya Android, tapi Androidnya versi lurus ya, tegap. Terus teman-teman, nah aku di sini ingin ngasih contoh aja dulu ya. Ukurannya kita pakai yang 10 kali ya 19 ini ya, ukuran web ya. 10 kali apa namanya 1080 ya. Lalu yang selanjutnya teman-teman di samping kanan ada keterangannya, preset detail. Nah di sini untuk nama ya, kolom nama filenya nanti gimana gitu. Aku kasih contoh di sini judul file gitu ya, maksudnya ya. Aku kasih nama gambar deh ya. Oke, contoh gambar ya. Lalu yang selanjutnya teman-teman di bawahnya itu kan ukurannya. Di sini kan ada orientasi, itu maksudnya ada yang versi tegap atau enggak yang lebar ya. Jadi mau yang mana, versi yang tegap lurus atau yang versi lebar ya. Jadi di bawahnya lagi ada color mode ya. Di sini ya pilihnya yang RGB aja ya, nggak usah yang aneh-aneh di setting. Terus di bawahnya itu background. Di sini teman-teman untuk backgroundnya teman-teman bisa pilih ya mau warna apa. Di sini aku contohnya warna putih ya. Udah itu teman-teman, yang selanjutnya teman-teman klik ya tombol create.
Oke, nah ini adalah tampilan dari si kanvas ini namanya ya. Teman-teman kalau ada tips, ada info di samping ya, ada tombol close aja ya buat nutupin. Ini tips, tadi ada tips informasi gitu. Teman-teman tutup aja ya. Terus ini adalah kanvas ya, di tengah ini di sebelah kanan ada ini menu buat ngatur warna ya, nanti gimana gitu. Di bawahnya untuk adjustment, di bawahnya untuk ini tata letak ya, alignment ini untuk tata letak. Misalkan teman-teman masukin gambar nih, munculnya di sini, terus gimana caranya mindahinnya ke tengah ini, nanti ada, kita bisa pakai yang align menu yang align. Aku kasih contoh deh, kan ini warnanya putih nih, ada color di sini. Teman-teman kalau mau mengubah warna brush ya, brush atau ini apa namanya ya, warna kuasnya ya, ini teman-teman bisa ubah warnanya. Jadi aku kasih contoh di sini, hitam aja dulu ya, warna hitam. Tekan B, ini warna brush ya, warna brush. Ini kan, nah ini kan warnanya hitam. Ini kan brush tool ya, ini buat contoh aja dulu, ini warnanya hitam. Kalau kita mau ganti ke warna lain, misalkan ini ada warna biru misalkan, teman-teman bisa ini, maksudnya klik di sini di kotak ini aja, digeser. Kalau semakin ke atas pojok kiri ini warna putih, ke sini lebih ke warnanya ya. Jadi di sini kotak ini teman-teman atur aja warnanya gimana, lalu klik OK. Nah teman-teman brush lagi, nah ini warnanya sudah ikut sesuai dengan teman-teman pengen gitu. Terus cara menghapus ini, gambar ini semuanya di layer ini kan kita tambah layer dulu. Tadi aku sorry tidak jelasin cara gimana nambahin layer. Di samping pojok di bawah itu ada ini apa, menu layer. Terus teman-teman klik new layer buat nambahin ini ya, layer. Jadi di Photoshop itu sistemnya dia tumpukan, menumpuk gitu. Jadi ini yang pertama, ini tumpukan ini adalah background, yang layer pertama ini adalah background. Kalau misalkan teman-teman ini apa namanya, mencoret di background, nanti salahnya ini apa namanya, jadi gimana ya menjelaskannya itu, jadi teman-teman nanti ngaturnya susah gitu. Kalau ini layer yang awal udah untuk memperbaikinya, jadi sistemnya ya layer gitu, sistemnya pertumpuk. Jadi yang satu tumpukan, yang tumpukan pertama itu khusus background, yang kedua tumpukan khusus brush atau coretannya gitu. Nah teman-teman di sini ya, sistem Photoshop itu menumpuk gitu. Jadi yang pertama background, yang kedua teks misalkan, yang ketiganya brush ya atau coretannya gitu. Jadi sistemnya layer. Jadi teman-teman di sini teman-teman ingin nih mengimpor gambar ke kanvas ini, teman-teman bisa klik klik file lalu pilih flash embed. Kenapa milih yang flash embed? Karena teman-teman di sini masukinya di dalam file Photoshop ya. Beda teman-teman kalau milih file link. Kalau file linked ini, jadi teman-teman ngambil dari sini, dari source-nya. Kalau flash embed tuh masukin ke dalam file Photoshop. Jadi teman-teman file Photoshop teman-teman nanti mau dipindahin ke komputer lain, itu ikut ke bawah gitu si gambarnya. Tapi kekurangannya file Photoshopnya jadi gede gitu. Nah jadi contoh ya, aku
masukin gambar, pilihnya biasanya plus embed sih. Terus ini ke gambarnya yang ingin dimasukin, klik place. Nah ini kan, nah di sini teman-teman atur posisi yang di mana. Misalkan aku buahnya mau di sini. Nah di sini teman-teman bisa mengatur kecil atau besarnya si gambar yang pengen dimasukin. Ini kan gini, kotak ini tuh untuk mengatur si ukuran gambar. Misalkan di tiap di sudut kanan ini yang kotak ini itu untuk mengatur ukuran gambar. Nah di sini teman-teman klik sambil mendorong, klik tahan, dorong, ini kan untuk mengecilkan dan juga untuk membesarkan si gambar yang ingin teman-teman impor. Nah teman-teman kalau udah beres, ini ada tombol ini ya, checklist, atau teman-teman bisa enter, tekan enter di keyboard ya, bisa juga kayak gitu. Nah ini kan udah masuk nih gambarnya nih, gambar buah ini. Nah lalu gimana caranya kita untuk memindahkan gambar ini ke tengah. Misalkan ini kan sistem Photoshop itu menumpuk ya, jadi gambar yang kita masukin ke dalam Photoshop itu bakal bikin tumpukan lagi yang baru gitu. Jadi kayak kita masukin gambar ini ke Photoshop, file gambar yang kita baru masukin itu tumpukannya ke yang tumpukan baru lagi, di layer yang baru lagi. Bisa teman-teman lihat di bawah ini, di samping kanan ada menu layer. Nah jadi teman-teman setiap gambar yang teman-teman masukin tuh pasti bikin Photoshop tuh bikin layer baru lagi gitu. Nah ini kita pindahin nih ke tengah nih, gimana caranya teman-teman. Klik dulu layer yang mau ini kan layer yang baru nih, layer si gambar ini. Kalau teman-teman kurang yakin, gak tahu nih layer yang mana yang ini, ke menu layer ini ada tombol mata nih, teman-teman klik tuh, hilangnya bukan hilang permanen ya, hilang sementara atau di hide. Nah tapi filenya masih ada di Photoshop. Nah itu kan teman-teman bisa matiin, bisa atau hidupin ya, disembunyiin ya gitu ya. Nah teman-teman ternyata file yang gambar yang buah ini itu ini gitu ya, di layer ini. Nah buah delima ini teman-teman gimana sih cara mindahinnya gambar ini tuh ke tengah gitu. Teman-teman tadi udah pilih ya layernya yang ini. Terus teman-teman yang ke sini ya, ke move tool atau tekan V di keyboard, ini ya move tool. Terus teman-teman bisa klik tahan pakai mouse. Ini kalau misalkan teman-teman pindahinnya secara bebas gitu. Teman-teman mau di sini gambarnya, mau di sini, mau di sini. Teman-teman bisa pakai mouse ya, di tool move ya, di samping kiri ini ya. Jadi ini tuh yang di samping kiri ini itu adalah alat kerja ya, atau tool. Kalau yang di samping kanan itu buat ngatur gitu ya, ngatur warna, ngatur tumpukan gitu. Jadi di samping kanan itu khusus untuk adjustment atau untuk mengatur gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ini tools gitu, tools untuk mengoperasikan si software Photoshop. Jadi teman-teman kalau mau tools untuk mengoperasikan itu di sebelah kiri ya. Jadi teman-teman tadi aku udah jelasin cara mindahinnya ya, tapi ini mindahinnya secara bebas, gimana sesuai dengan layout atau ini tata letak. Aku pengennya sesuai ini, dia gambar ini, gambar buah ini ya, buah delima itu dia aku pengen pas banget di tengah gitu. Gimana caranya? Teman-teman klik ini ya, move tool, klik gambarnya, lalu di samping kanan ya, samping kanan ini sorry gimana ya,
bentar. Kalau nggak ada di samping ini ya, nggak ada di samping kanan, di atas ini bisa teman-teman lihat juga, di atas ini ada, harusnya tadi ada aja ini di sini tadi, tapi kok nggak ada. Ya udah pakai yang di atas aja. Ini di menu yang di atas ini kan ada tulisan, ada yang bentuknya icon. Nah ini icon ini nih, icon yang kotak gini, kotak lurus ini, teman-teman pilih. Di sini kan ada 6 nih. Nah teman-teman di samping kanan atau di samping kiri, ini yang bagian yang kiri ini kita langsung ke tengah ya. Ini kita pindahin nih ke tengah, tapi dia khusus gimana ya, langsung ke tengah gitu, tapi belum tengah di posisi tengah banget. Ini yang di sampingnya juga pilih yang tengah. Jadi kiri kanan, kiri tengah, kanan tengah. Jadi maksudnya kita di sini nih posisinya, kita ingin di tengah tapi posisi atas bawahnya masih sama. Ini klik yang ini. Nah di gitu. Kalau mau pindah ke tengah sebelah kiri kanan ya yang ini. Nah gitu. Jadi dia posisinya udah berada di tengah-tengah si kanvas, teman-teman. Ini ceritanya yang putih ini anggap aja kertas gitu. Jadi dia udah ada di tengah gitu, di tengah-tengah kertas. Kita tidak perlu secara manual pindahin gini ke tengah, kan bingung, kurang akurat lah gitu. Jadi nggak pas. Gimana sih cara mindahinnya supaya pas banget di tengah gitu. Jadi teman-teman klik aja ini. Kalau mau di pojok ini, di pojok kiri ya ini ada yang ini, yang tombolnya tuh. Kalau mau pojok kanan gimana, pilih juga yang ini. Aku mau pojok kanan tapi bawah nih, gimana nih yang ini nih. Sorry yang berarti yang sebelahnya. Nah aku mau di sini dong, di pojok ini pojok kiri atas. Gimana caranya? Teman-teman pindahin dulu ke ini ya, ke kiri. Nah baru pindahin ke yang pilihan yang bagian kanan, langsung dia. Jadi teman-teman pencet aja gitu, ini pencet, jadi tahu gitu ini maksudnya gimana tombolnya. Kalaupun salah ya teman-teman nggak apa-apa gitu, bisa explore. Lalu yang selanjutnya tool seleksi. Jadi ini bawahnya move tool itu ada tools lagi, kotak ya. Ini bentuknya kayak gini. Namanya panjang ya, rectangular mercury tool ya. Ini untuk tujuannya buat apa ini tool yang bawah ini? Ini untuk menyeleksi ya teman-teman. Menyeleksi misalkan ya teman-teman ya, aku kasih contoh. Ini kita besarin dulu ya gambarnya. Kita pakai yang kotak ini. Aku mau bagian ini kepotong gitu bagiannya, tapi bentuknya kotak. Ini kan sesuai dengan bentuknya ya, kotak ya. Teman-teman kalau impor gambar ya ke Photoshop itu jangan lupa di rasterize dulu ya. Klik kanan rasterize. Nah itu teman-teman bisa pilih yang rektangular ini ya. Nah jadi menyeleksi bentuknya kotak. Terus kita pisahin nih, kita gimana ya, potong bagian ini. Nah, jadi akhirnya kepotong gitu. Nah kira-kira seperti itu. Kalau untuk menghilangkan kotak ini, teman-teman pilih ke menu select, lalu deselect atau enggak tekan Ctrl D di keyboard. Nah, jadi kita ingin menghilangkan bagian ini gitu. Jadi aku tidak akan menjelaskan semua tools ini nanti, karena aku akan jelaskan semuanya di video nanti ya. Ada bagian khusus ini itu ya. Jadi
dijelaskan semuanya, ini tidak mungkin ya. Jadi ini aku kasih contoh saja. Misalkan teman-teman aku udah beres nih ngeditnya di Photoshop, lalu gimana si gambar ini kita ekspor, kita save jadi file gambar gitu. Kita klik file, menu file, lalu save as, terus kita save ya, save jadi gambar dulu ya. Aku kasih contoh, ini ada file name, buat namanya, terus yang bawahnya save as type, tipe filenya. Jadi teman-teman mau ekspor ke JPEG misalkan, file JPEG ya. File JPEG itu file gambar teman-teman, biasa kita lihat itu file JPEG sama PNG. Jadi bedanya file JPEG sama PNG, kalau PNG itu yang dipakai sekarang ya kebanyakan ya di internet. Kalau PNG itu dia support ini ya, apa namanya, warna transparan, sedangkan JPEG tidak ya. Dia murni ini ya, apa namanya, gambar ya. Jadi semuanya tertutup. Jadi kalau kita ekspor PNG, kalau misalkan kita pengen ekspor file ke PNG itu biasanya untuk yang gambar latar belakangnya itu kosong atau transparan. Jadi aku ngasih contoh ke file JPEG aja dulu, karena yang biasanya itu pakai file JPEG ya. Kita pilih yang file JPEG ya, kita save. Nah, di bagian file ini di bagian opsi JPEG ini teman-teman ikutin aja di video ini. Di sini kan teman-teman bisa menentukan kualitas dari ekspor atau save file gambarnya teman-teman. Ternyata aku pengen kualitasnya maksimal, nggak boleh ada ingin ekspor file ke file gambar yang secara maksimal kualitasnya. Teman-teman klik ini ya, quality ya. Di sebelahnya ada pilihan yang pilih yang maksimum. Ini kualitas yang sudah maksimal gitu. Untuk settingan lainnya samakan saja kayak gini ya di video ini, lalu klik OK. Teman-teman cek yang file tadi, contoh file gambar, contoh gambar. Nah ini teman-teman sudah ke ekspor si file gambarnya ya. Aku pakai aplikasi lain sih. Ini kita pakai aplikasi foto. Nah kalau di Windows biasanya kayak gini aplikasinya. Jadi file gambarnya sudah berhasil kita ekspor ya. Jadi sudah berbentuk file gambar. Jadi teman-teman sudah berhasil kita mengekspor si gambar dari Photoshop. Jadi kira-kira seperti itu. Nanti aku akan jelasin yang menu yang lainnya semuanya kayak gimana. Jadi teman-teman bisa mengeksplor diri juga. Di samping kanan tekan di pencet-pencet aja. Kalau error sih nggak ada masalah. Kalau misalkan tampilannya ikut error nih, teman-teman melakukan kesalahan fatal nih, tiba-tiba teman-teman merusak tampilan dari Photoshop. Soalnya Photoshop bisa kita ubah nih tampilannya. Misalkan di sini tampilan tombol kita pindahin ke sini juga bisa. Kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau misalkan error nih tampilannya, teman-teman ke Windows, pilih yang workspace, teman-teman reset ini, reset essential, tombol reset ada. Jadi teman-teman bebas mengeksplor lebih banyak dari di aplikasi si Photoshop. Jadi aku ingin ngejelasin basicnya aja dulu ya tadi, cara impor dan ekspor. Kira-kira seperti itu dari tutorial kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Oke?